Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Bintang Wiratama, peserta latihan dasar CPNS tahun 2021, Angkatan 25 Kelompok 4. Saya berasal dari Kabupaten Bandung Barat dengan SKPD Dinas Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat resume mengenai materi hari ini, yaitu tentang Whole of Government, seperti berikut. Apa itu Whole of Government? Whole of Government adalah pendekatan yang bersifat kolaboratif yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka untuk menyatukan semua sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas untuk mencapai tujuan-tujuan. Tujuan itu apa saja? Yang pertama ialah pembangunan kebijakan, yang kedua ialah manajemen program, yang ketiga adalah peningkatan pelayanan publik. Whole of Government diawali oleh bangsa Anglo-Saxon. Ini Anglo itu berasal dari bahasa Portugis yang berarti England atau Inggris, dan Saxon itu persemakmurannya yang terdiri dari Australia dan Selandia Baru. Dalam hal ini, semua Whole of Government ini berkaitan dengan seperti yang saya sampaikan tadi, pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Selanjutnya, mengapa harus Whole of Government? Urgensi diadakannya WOG atau Whole of Government adalah dikarenakan satu, pihak eksternal, yaitu adanya tuntutan dari masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik. Yang kedua ialah faktor internal. Adanya kompetensi antar SKPD yang membuat pelayanan itu harus diselaraskan agar SKPD ataupun instansi-instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik dapat menyatu untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Yang ketiga ialah faktor budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa khususnya di Indonesia, budaya itu sangat beraneka ragam. Apabila kita tidak dapat menyatukan satu pandangannya, itu akan menjadi masalah atau isu tersendiri. Lalu, bagaimana cara memperlakukan WOG atau Whole of Government? Ada 3 cara. Yang pertama itu ialah koordinasi. Koordinasi ini dapat dilakukan dengan adanya penyertaan atau pengembangan strategi dengan dipertimbangkan adanya dampak. Yang kedua ialah dialog, adanya pembicaraan dengan pihak-pihak yang berkaitan, atau yang ketiga dengan joint planning dalam koordinasi ini. Yang kedua ialah integrasi, joint working. Sebenarnya banyak sekali dari contoh-contoh yang saya sebutkan ini telah kita lakukan, baik kolaborasi sementara ataupun kolaborasi yang berkelanjutan. Yang kedua dalam integrasi ini adalah joint venture, perencanaan jangka panjang kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang ketiga satelit, entitas yang terpisah dimiliki bersama dibentuk sebagai mekanisme integratif. Selanjutnya ialah kedekatan dan pelibatan. Adanya aliansi strategis, jadi ini bersifat jangka panjang. Selanjutnya yang paling ke ranah selanjutnya ialah union, ada unifikasi resmi, dan yang paling tinggi ialah merger, adanya penyatuan dua instansi menjadi satu, seperti itu. Selanjutnya ialah praktek WOG. Bagaimana sih praktek WOG itu? Apakah ada tantangan dan juga penguatannya? Bagaimana itu? Yang pertama ialah penguatan koordinasi. Adanya koordinasi dari instansi-instansi terkait mengenai pelayanan publik adalah hal yang paling penting untuk menguatkan praktek Whole of Government ini. Yang kedua ialah membentuk lembaga koordinasi khusus. Sebagai contoh ini ialah adanya kalau di Indonesia dulunya BKPM atau Badan Pengelola tertentu. Yang ketiga ialah membentuk gugus tugas. Gugus tugas contohnya ialah seperti saat ini ada Satuan Tugas COVID-19 ataupun koalisi sosial dengan melibatkan publik atau masyarakat untuk menjadi lembaga yang menjaga keutuhan atau pengendalian kualitas pelayanan publik. Lalu tantangannya apa saja dalam praktek POG ini? Yang pertama ialah kualitas SDM. Kualitas SDM tentu menjadi tantangan tersendiri, dikarenakan tentu saja ada perubahan yang terjadi dalam praktek POG ini. Yang kedua ialah budaya organisasi. Adanya budaya-budaya organisasi yang mungkin dapat menghambat praktek POG ini, dan juga kepemimpinan. Tergantung pemimpinnya, apakah ia menjalankan dengan baik kualitas pelayanan tersebut ataupun tidak. Selanjutnya contoh-contoh praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama ialah layanan administratif yang bersifat administratif dan pelayanan teknis fungsional, jadi ranahnya atau wewenang suatu dinas atau SKPD tertentu. Yang ketiga ialah layanan satu atap, ialah layanan yang diselenggarakan dalam satu atap suatu instansi tertentu atau dimergerkan.
Yang keempat ialah layanan satu pintu, jadi beberapa pelayanan ada pada satu pintu. Yang kelima ialah layanan terpusat, adanya lembaga koordinasi dari beberapa instansi untuk menjaga kualitas pelayanan tersebut. Yang terakhir ialah pelayanan elektronik seperti e-government dan lain-lainnya. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.